Assalamualaikum Sobat MG. Dulu saya hampir nggak pernah puasa Ramadan full. Ya iya sih ya, nggak full. Tapi saya tuh nggak fullnya tuh bisa sampai setengahnya. Jadi kalau misal mens kan paling seminggu. Nah kalau saya puasanya yang cuma seminggu. Kenapa sih? Karena dulu tuh yang pertama keyakinan saya lemah sekali. Jadi saya memang sering sakit lambung sering kambuh, pekerjaan juga berat. Dan ya udah, akhirnya jarang banget berpuasa. Nah, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa berpuasa dengan lancar, bahkan tanpa keluhan-keluhan lemes, haus, keinginan untuk berbuka puasa sebelum waktunya. Sekarang udah nggak ada lagi. Nah makanya saya mau berbagi tips aman berpuasa untuk penderita gangguan asam lambung, GERD, atau sakit MA. Simak videonya sampai selesai ya. Tips yang pertama adalah jangan telat sahur. Kan saya evaluasi nih, kenapa dulu saya sering nggak puasa. Karena masalahnya karena dulu saya jarang bangun sahur. Dulu itu saya bekerja pakai sistem shift. Jadi kadang kalau shift malam saya baru sampai rumah jam 12 malam. Baru tidur jam 12, saya tuh orang yang senang banget tidur. Jadi ketika harus bangun jam 3, itu lemah. Akhirnya saya nggak bangun sahur, nggak makan sahur, dan akhirnya nggak puasa deh. Nah makanya jadi kunci banget untuk bangun tepat waktu. Jangan sampai telat, karena juga waktunya jangan mepet-mepet. Kita butuh untuk makan secara tenang, jangan terburu-buru, dan bisa mengatur step by step makanannya. Nah, kalau saya biasanya awal sahur nih bangun tidur, minum air hangat bisa dicampur dengan perasan jeruk nipis atau lemon. Kemudian bisa deh lanjut makannya dengan santai, dikunyah perlahan dengan baik. Dan jangan lupa juga, jangan langsung tidur setelah makan. Karena nanti makanan di dalam lambung kita nggak bisa tercerna dengan baik, akhirnya keburu busuk di lambung. Nah ini juga jadi jadi penyakit, makanya jangan langsung tidur ketika setelah makan. Tips yang kedua agar bisa aman lancar berpuasa walaupun kamu menderita gangguan asam lambung atau GERD. Nah, ketika waktunya berbuka, jangan pakai lama, langsung berbuka. Jadi jangan ditunda-tunda dulu, ya memang sunahnya gitu kan, segerakanlah berbuka. Tapi bukan berbuka dengan tergesa-gesa. Nah jadinya ketika sudah masuk waktunya nih azan maghrib, berbukalah dengan yang manis apa yang sayang. Kalau saya biasanya berbuka dengan meminum air hangat. Air dengan suhu ruang juga bisa, yang penting hindari untuk minum minuman dingin. Kemudian makannya juga secara bertahap. Jangan buru-buru juga, harus dikunyah dengan baik juga. Jangan langsung kekenyangan, nanti perutnya malah sakit. Jadi jangan aduh kok keserimpet sih ngomongnya. Sahur jangan telat, berbuka puasa juga jangan telat. Yang ketiga adalah pilih makanan yang tepat. Apa sih makanan yang tepat itu? Yang tepat loh ya, bukan yang enak. Kalau mau nurutin hawa nafsu manusia, saya deng. Kalau mau nurutin hawa nafsu saya sih, saya pengennya es buah, es campur. Pas berbuka langsung minum es campur atau es buah. Terus bukanya sama pizza favorit saya, atau spaghetti atau burger ya, semacam itulah. Tapi itu mah bolehnya sekali-kali aja, jangan keseringan. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dengan pilih makan makanan yang tepat, makanan yang sehat. Nah yang jadi favorit saya sekarang adalah kurma. Tentu saja kita makan kurma buat camilan, itu sehat. Terus kalau makan makanan utamanya ini diatur. Saya biasanya
karena agak susah ya buat nyari lalapan-lalapan sayuran segar kalau di daerah saya tuh. Terus orang juga aneh kalau misal ada apa dimakan mentah gitu. Akhirnya saya mengakalinya dengan untuk mencukupi asupan sayur, saya makan tomat segar. Tomat kan enak ya, jadi nggak terlalu tersiksa ketika makannya. Jadi nasi porsinya kecil aja, kemudian tomat segar, tomat yang merah, yang matang, yang besar itu, terus nanti mungkin ada sayur, ada lauk seperti itu. Kalau untuk penambah gizi, saya juga kadang minum susu sebelum tidur kayak bayi gitu. Tapi ada juga ya penderita gangguan asam lambung yang intoleransi sama susu sapi ya nanti bisa apa aja lah, kalian itu yang paling tahu tentang tubuh kalian sendiri, karena tubuh manusia kan beda-beda. Saya cerita berdasarkan pengalaman saya. Jadi makanan-makanan yang saya konsumsi itu air hangat, kurma, nasi, sama tomat segar. Lauknya tuh bisa ayam goreng, bisa ikan bakar, bisa kerang ijo, bisa apa aja, pokoknya yang enak-enak. Kemudian yang keempat, habis buka puasa itu langsung tidur. Jangan, sama ketika kita habis sahur, jangan langsung rebahan, jangan langsung berbaring dan tidur. Nah, ketika malam hari pun, ketika kita setelah berbuka puasa, jangan langsung tidur dalam kondisi perut masih penuh terisi. Karena seperti yang udah saya jelasin, nanti makanannya nggak bisa tercerna dengan baik. Ya, sebaiknya kita melakukan aktivitas dulu, aktivitas ringan. Karena kalau bulan Ramadan, saya sarankan untuk membaca Al-Quran. Saya nyaranin baca Al-Quran nih, biar kalau kalian baca Al-Quran, saya dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala kalian sedikit pun. Jadi jangan lupa baca Al-Quran ya. Tips aman berpuasa untuk penderita gangguan asam lambung atau GERD selanjutnya adalah kendalikan emosi, hindari stres. Iya, memang asam lambung itu sebagian besar dipicu sama stres. Pola makan itu ya cuma sebagian kecil sih. Kalau yang di saya lebih ngefek kalau saya stres, bakalan kambuh asam lambungnya. Jadi puasa itu kan juga menahan emosi ya, bukan cuma menahan lapar dan haus. Udah saatnya nih kita merilis kalau misalnya harus marah, kalau misalnya ada pemicu yang bakalan bikin kita marah, bikin kita emosi, bikin stres, tekanan. Ya udah, kalau cara saya adalah saya serahkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Beneran, jadi kayak saya tuh kalau ngomong sama Tuhan tuh suka gini. Ya saling menghormati pilihan masing-masing ya. Ini yang saya lakukan. Saya tuh kayak, ya Allah, udahlah aku nggak mau ngurus ini, aku pusing ya Allah, terserah kamu aja lah mau ngapain ya Allah gitu. Kayak itu kayak ngeluh nggak sih? Tapi kayaknya beneran saya pasrahkan semuanya sama Tuhan saya biar nggak stres, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk saya. Dia nggak mungkin menzolimi saya, jadi saya saya melakukan yang terbaik. Saya tidak mencari solusi, karena solusi akan datang sendiri dari Tuhan. Tugas saya adalah sabar dan sholat. Nanti solusinya dibisikin atau dituntun sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi emosi dan stres bisa terkendali. Nah, itu tadi 5 tips aman berpuasa untuk penderita GERD dan gangguan asam lambung. Semoga ibadah puasa kita semua diterima, bisa menjadikan kita jadi lebih baik lagi, dan bisa membuat kita jauh lebih sehat lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Maya Wagi. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.